Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Menurut Wikipedia, anemon adalah genus tanaman berbunga dalam keluarga Ranunculaceae. Tumbuhan dari genus ini biasa disebut kembang angin. Mereka berasal dari daerah beriklim sedang dan subtropis di semua benua kecuali Australia, Selandia Baru, dan Antartika. Genus ini berkerabat dekat dengan beberapa genera lain termasuk Anemonoides, Anemonastrum, Hepatica, dan Pulsatilla. Beberapa ahli botani memasukkan genera ini ke dalam anemone. Kembang angin merupakan tanaman keras yang memiliki daun basal dengan batang daun panjang yang dapat tegak atau sujud. Daunnya sederhana atau majemuk dengan helaian daun berlobang, terbelah, atau tidak terbagi. Tepi daun bergerigi atau utuh. Bunga dengan 4-27 kelopak diproduksi sendiri-sendiri, dalam perbungaan terbatas yang terdiri dari 2-9 bunga, atau dalam payung bunga, di atas sekelompok daun atau kelopak seperti daun lindung. Kelopak bisa berwarna apa saja. Putik mempunyai satu bakal biji. Bunganya mempunyai nektar, tetapi kelopaknya hilang pada sebagian besar spesies. Buahnya berbentuk bulat telur hingga berbentuk obovoid yang dikumpulkan dalam kelompok yang rapat, diakhiri dengan tangkai yang memanjang secara bervariasi, meskipun banyak spesies memiliki kelompok sesil yang mengakhiri batang buah. Beberapa spesies memiliki bulu berbulu yang melekat padanya. Kembang angin terkadang menjadi sasaran cacing potong, larva ngengat noctuid. Beberapa spesies ditanam di kebun. Popularitas mereka bervariasi berdasarkan spesies dan wilayah. Selain tersedianya spesies lurus tertentu, bibrida dan kultivar juga tersedia untuk spesies tertentu. Spesies tertentu, seperti Anemone coronaria, biasanya hanya tersedia dalam bentuk bibrida, sementara spesies lain, seperti Anemonoides Belanda, hampir selalu dijual dalam bentuk spesies lurus. Kembang angin yang dibudidayakan hampir selalu memiliki salah satu warna ungu kebiruan, putih, merah muda, merah, dan warna berkisar antara ungu dan merah muda. Tidak ada kembang angin yang benar-benar biru, meskipun label biru sering digunakan dalam pemasaran untuk menggambarkan bunga biru ungu, bunga yang lebih ungu daripada biru. Ketidakakuratan pelabelan warna dalam pemasaran ditemukan pada perawatan banyak genera lain, terutama yang berkaitan dengan warna biru. Meskipun beberapa bunga taman populer dari keluarga yang sama sebenarnya berwarna biru, seperti beberapa pilihan dari Delphinium. Salah satu spesies anemon, Anemone ranunculoides, tidak biasa karena bunganya yang berwarna kuning. Menurut sumber lain menyebutkan bahwa bunga anemone merupakan salah satu bunga impor yang termasuk sebagai tanaman hias yang begitu terkenal akan keindahannya. Meski di negara Cina dan Mesir bunga satu ini memiliki filosofi yang tidak begitu menyenangkan, namun bangsa Eropa sebaliknya kerap menggunakannya sebagai bunga pernikahan karena dianggap simbol perlindungan. Sejarah bunga anemone. Anemone flower yang populer di daratan Eropa ini kerap kali dikaitkan dengan mitologi dewa-dewi rohani. Terlebih namanya sendiri diambil dari bahasa Yunani, yang mana kata anemone tersebut dapat diartikan sebagai bunga angin. Inilah mengapa anemone sering disebut dengan nama windflower secara luas. Berdasarkan mitologi yang melatar belakanginya, windflowers disebutkan muncul dari air mata Dewi Asmara yakni Aphrodite. Kala itu dewi ini tengah menangisi kematian Adonis, yang merupakan salah satu kekasihnya. Dari air mata Dewi Aphrodite, tumbuhlah anemone. Sehingga banyak yang menyimbolkannya sebagai bentuk perlindungan dari kejahatan dan keberuntungan. Selain itu, legenda juga mengisyaratkan bahwa anemone identik dengan kedatangan hujan. Yang mana saat bunga ini mengunculkan kelopaknya, maka ini berarti sebuah pertanda bahwa hujan akan datang. Sedangkan, menurut orang-orang Jepang, arti bunga anemone yaitu ketulusan bila berdasarkan hanakotobanya atau seni kuno guna menerjemahkan makna dari suatu bunga. Mengenal lebih dekat bunga anemone. Bunga yang memiliki sekitar 120 spesies ini merupakan genus yang termasuk ke dalam keluarga Ranunculaceae. Windflower banyak tumbuh dari bawah umbi atau rimpang untuk membentuk koloni kecil. Umumnya, anemone memang lebih banyak hidup secara berkoloni meski beberapa spesies juga ada yang hidup sendiri. Bergantung pada varietasnya, tangkai anemone dapat tumbuh setinggi 6 inci hingga hampir 6 kaki. Tidak hanya tingginya saja yang bervariasi, namun warna dari bunga satu ini pun sangat bervariasi.
Namun yang paling banyak digunakan dalam acara pernikahan adalah yang memiliki kelopak putih, yang kontras dengan warna putih hitam. Sementara daun dari windflower lebih banyak berwarna hijau tua, dengan karakter yang berkerumun pada area pangkal tanaman yang membuat visualnya indah untuk dipandang. Meski nampak begitu indah, namun semua bagian dari bunga satu ini cukup beracun apabila dikonsumsi. Bahkan dalam jumlah yang kecil sekalipun, seseorang bisa mengalami rasa sakit yang cukup parah. Di mana paparan getah dari tanaman anemone bisa secara signifikan menyebabkan dermatitis. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menanam atau memetik windflower sebaiknya menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Di samping itu, penanaman bunga anemone sebaiknya pada iklim yang tidak begitu dingin atau tidak begitu panas, yaitu pada tempat yang teduh parsial. Jenis-jenis bunga anemone. 1. Japanese anemone. Japanese anemone atau anemone ex hybrida, umumnya muncul dengan warna-warna seperti merah muda, ungu, dan putih. Tinggi dari tanaman tipe ini kebanyakan mencapai 3 hingga 5 kaki. Dan banyak orang yang menanamnya di sekitar perbatasan jalan setapak, untuk memperindah jalan sekaligus memperjelas batas jalan yang ada. 2. Chinese anemone. Varietas anemone satu ini sering disebut sebagai sepupu dari Japanese anemone. Perbedaannya adalah Chinese anemone memiliki rupa yang jauh lebih kompak, dengan pertumbuhannya yang mencapai 2 hingga 3 kaki. Ukuran ini tentu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Japanese anemone. 3. Grecian anemone. Asal bunga anemone yang kerap disebut dengan nama anemone Belanda ini yaitu dataran Eropa, tepatnya Yunani. Yang mana ukuran tumbuhnya hanya mencapai 6 hingga 8 inci saja dengan warna cantik yang menghiasi musim semi. Selain itu, ada pula wood anemone yang mirip dengan Grecian anemone, namun aktif tumbuh pada pertengahan musim panas. Rupa yang menawan serta arti dari anemone yang mendalam tersebut, membuatnya kerap kali dijadikan sebagai bunga tangan. Meski begitu, penanganan bunga satu ini harus hati-hati karena dapat membahayakan. Namun, di tangan yang tepat, windflower disebut memiliki banyak khasiat seperti menurunkan panas, mengobati radang usus, sengatan tawon, hingga gigitan ular. Mitologi tentang bunga anemone. Namanya diambil dari bahasa Yunani, anemone yang artinya bunga angin atau windflower. Terdapat mitologi di balik keberadaan bunga ini. Menurut mitologi Yunani bunga ini muncul dari air mata Dewi Asmara yaitu Dewi Aphrodite. Menurut cerita mitologi tersebut sang dewi sedang menangisi kematian salah satu kekasihnya yaitu Adonis. Dari cerita itulah banyak yang menyimpulkan bahwa bunga ini menjadi simbol perlindungan dari kejahatan dan berfungsi sebagai pembawa keberuntungan. Legenda juga menganggap anemone adalah pertanda akan datangnya hujan. Ketika anemone menguncup, maka bisa dianggap sebagai pertanda hujan akan datang di wilayah tersebut. Sumber 1. Wikipedia 2. Tribucats.com 3. Kids.grid.it Terima kasih, mampir.